Perjuangan seorang gadis Jawa Barat, Syifa, yang mengorbankan hidupnya demi keluarga. Dan perjalanannya ke Arab, dilema cinta di padang pasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum menyimak kisahnya, silahkan tekan tombol subscribe terlebih dahulu. Dan tinggalkan komentar dengan menuliskan sholawat sebagai bentuk rasa cinta dan penghormatan kita. Selamat menonton. Syifa adalah seorang gadis cantik berusia 24 tahun, dengan kulit kuning langsat khas perempuan Sunda, rambut panjang hitam legam, dan senyum yang memancarkan ketulusan. Ia tinggal di sebuah desa kecil di kaki Gunung Ciremai, Jawa Barat, bersama ayahnya, Pak Hamid, seorang buruh tani yang bekerja keras di ladang orang demi memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun, keadaan keluarga mereka memburuk sejak ibunya meninggal 2 tahun lalu karena penyakit kronis. Kehilangan sang ibu meninggalkan luka yang mendalam di hati Syifa, sekaligus tanggung jawab besar untuk membantu ayahnya yang semakin menua. Beban hutang keluarga yang kian menumpuk semakin menghimpit mereka, membuat Syifa merasa bahwa ia harus berbuat sesuatu untuk mengubah nasib. Di malam yang dingin, di bawah lampu petromak yang remang, Syifa berbicara dengan ayahnya. "Pak, Syifa nggak mau terus-terusan lihat bapak kerja keras seperti ini. Izinkan Syifa pergi merantau, bantu bayar hutang," katanya dengan suara bergetar. Pak Hamid hanya terdiam sejenak, melihat anak gadisnya yang begitu muda, namun memiliki hati yang besar. Akhirnya, dengan berat hati, ia mengangguk. Keputusan Syifa menjadi tenaga kerja wanita, TKW, bukanlah sesuatu yang mudah. Sejak kecil, ia terbiasa hidup sederhana, dan meninggalkan desa berarti meninggalkan kenyamanan, keluarga, dan tanah kelahirannya. Teman dekatnya, Rina, adalah orang yang pertama kali memberitahu Syifa tentang peluang kerja di Arab Saudi. "Syifa, aku tahu ini berat, tapi ada agen penyalur tenaga kerja terpercaya yang bisa bantu. Kalau kamu serius, aku akan kenalkan," ujar Rina dengan penuh keyakinan. Syifa berdoa sepanjang malam, meminta petunjuk dari Tuhan. Dalam hatinya, ia tahu bahwa meninggalkan ayahnya sendirian di desa adalah hal yang sangat berat. Namun, membayangkan hutang yang terus menghantui keluarga membuat tekadnya semakin kuat. "Aku harus kuat demi bapak, demi keluarga," gumamnya pada dirinya sendiri. Proses keberangkatan Syifa tidaklah mudah. Setelah menyelesaikan semua dokumen dan pelatihan kerja singkat melalui agen yang direkomendasikan Rina, ia akhirnya siap berangkat. Hari itu tiba. Hari di mana Syifa harus meninggalkan tanah airnya untuk pertama kali. Di pagi yang penuh haru, Pak Hamid mengantarnya ke terminal bus dengan motor tua yang sudah sering mogok. Di depan bus yang akan membawanya ke Jakarta, tempat ia terbang ke Arab Saudi, Pak Hamid menggenggam tangan Syifa erat-erat. "Syifa, jaga diri baik-baik. Ingat, dimanapun kamu berada, selalu ingat rumah ini. Ingat bapak yang menunggumu," ucap Pak Hamid dengan suara serak. Syifa tak mampu menahan air matanya. Namun ia berusaha tersenyum. "Syifa janji, Pak. Syifa akan pulang, membawa kebahagiaan untuk kita." Perjalanan panjang membawa Syifa ke Riyadh, Arab Saudi, tempat di mana ia ditempatkan untuk bekerja di keluarga Sultan Omar Syahid. Rumah Sultan Omar tidak seperti yang pernah dibayangkan Syifa. Lebih besar dan lebih mewah dari apapun yang pernah ia lihat di hidupnya. Dinding-dinding rumah itu berlapis marmer, dengan lampu gantung kristal yang menghiasi setiap sudut. Di pintu masuk, Syifa disambut oleh Laila, kepala pelayan rumah itu, yang ramah dan hangat. "Selamat datang, Syifa. Mulai hari ini, kamu bagian dari keluarga ini," ucap Laila sambil tersenyum. Meski masih canggung, Syifa merasa sedikit lega mendengar nada tulus dari Laila. Ia diperkenalkan kepada beberapa pelayan lain dan diberi kamar kecil di lantai bawah. Meski sederhana, kamar itu bersih dan jauh lebih baik dari yang Syifa bayangkan. Namun, ketika malam tiba, rasa rindu mulai menghampiri. Syifa membuka tas kecil yang ia bawa dari Indonesia dan mengambil sebuah foto. Itu adalah foto keluarganya. Foto terakhir bersama ibunya sebelum beliau meninggal. Dalam hati, ia berjanji pada foto itu, "Ibu, aku akan kuat. Aku akan bekerja keras, demi bapak dan demi keluarga."
Hari-hari awal Syifa di rumah Sultan Omar dipenuhi dengan tugas-tugas rumah tangga. Mulai dari membersihkan ruangan besar, membantu di dapur, hingga merawat taman yang luas. Setiap kali ia merasa lelah, ia teringat ayahnya yang bekerja keras di sawah. Kenangan itu memberinya semangat untuk terus bertahan. Malam hari, ketika semua tugas selesai, Syifa sering duduk di dekat jendela kamarnya, memandang langit malam riat yang penuh bintang. Angin padang pasir yang dingin mengingatkannya pada semilir angin malam di desanya. Di saat-saat seperti itu, ia merasa begitu kecil dan jauh dari rumah. Namun, ia tahu ia berada di tempat ini untuk tujuan yang lebih besar, membawa harapan dan kebahagiaan bagi keluarganya di kampung. Hari itu, Syifa sedang menyapu koridor panjang yang menghubungkan ruang utama dengan taman belakang. Ia bekerja dengan hati-hati, takut mengganggu penghuni rumah yang belum banyak ia kenal. Suasana sunyi mendadak berubah saat dua pria tampan muncul dari ujung koridor. Salah satu dari mereka adalah Khalid, putra sulung Sultan Omar, dengan tubuh tinggi, sorot mata tajam, dan postur elegan yang mencerminkan kewibawaan. Di sebelahnya adalah Zayed, adiknya, yang memiliki senyum ramah, gaya yang lebih santai, dan kesan humoris yang segera terasa dari caranya berbicara. "Ini pelayan baru itu?" tanya Khalid sambil melirik sekilas ke arah Syifa. Suaranya tenang, tapi penuh wibawa. Syifa hanya menunduk, merasa malu untuk menatap langsung. Zayed mendekat sambil tersenyum. "Jangan terlalu tegang, Syifa, ya? Kalau butuh bantuan, bilang saja." Ucapannya ringan, tapi membuat Syifa merasa sedikit nyaman. Kedua putra sultan itu jelas sangat berbeda, baik dalam cara mereka berbicara maupun kehadiran mereka. Syifa hanya menjawab pelan, "Terima kasih, Tuan." Sejak pertemuan pertama itu, Syifa tahu bahwa mereka berdua adalah sosok yang akan sering ia lihat di rumah ini. Meski demikian, ia berusaha menjaga jarak, mengingat posisinya sebagai seorang pelayan. Namun, ada sesuatu tentang cara Khalid dan Zayed memperlakukannya yang mulai membuat hatinya perlahan goyah. Pada suatu sore, Syifa sedang menyiram taman belakang. Angin lembut membawa aroma bunga mawar dan melati yang tumbuh subur di pekarangan. Ia begitu larut dalam pekerjaannya hingga tidak menyadari Khalid berdiri di dekatnya, memperhatikannya dengan diam-diam. "Kau terlihat serius sekali." Suara Khalid yang tiba-tiba membuat Syifa terkejut. Ia segera menoleh, dengan tangan masih memegang selang air. "Ah, maaf, Tuan. Saya tidak melihat Anda di sana," jawabnya, merasa canggung. Khalid hanya tersenyum kecil, lalu melipat tangannya di dada. "Jangan panggil aku Tuan. Namaku Khalid. Di sini, aku hanya anak biasa. Jadi, anggap aku teman, setidaknya." Ucapan Khalid membuat Syifa bingung. Bagaimana mungkin seorang putra sultan berkata demikian kepada seorang pelayan? Percakapan itu berkembang menjadi obrolan santai. Khalid bertanya tentang kehidupan Syifa di Indonesia, tentang keluarganya, dan mengapa ia memilih bekerja jauh dari rumah. Syifa bercerita dengan hati-hati, tidak ingin terlihat mengeluh. Namun, Khalid mendengarkan dengan seksama, seperti benar-benar peduli. Saat itu, Syifa merasa ada sisi lain dari Khalid yang tidak pernah ia bayangkan. Sisi yang hangat dan manusiawi, jauh dari kesan formal yang ia tunjukkan sebelumnya. Di hari lain, Syifa sedang membersihkan perpustakaan besar milik Sultan Omar. Ruangan itu dipenuhi rak-rak kayu yang menjulang hingga ke langit-langit, dengan ribuan buku yang tersusun rapi. Saat tengah menyapu sudut ruangan, tiba-tiba Zayed masuk dengan wajah sedikit panik. "Syifa, kau melihat kunci mobilku? Aku pikir aku meninggalkannya di sini." Syifa berhenti sejenak dan mulai membantu mencari. "Mungkin Tuan Zayed menjatuhkannya di sekitar sini?" ujarnya sambil memeriksa bawah meja. Setelah beberapa menit, ia menemukan kunci itu di balik sebuah buku tebal. "Ini, Tuan," katanya sambil menyerahkan kunci itu dengan senyum kecil. Zayed tertawa lega. "Syifa, kau benar-benar penyelamatku hari ini. Kalau aku tidak menemukannya, aku pasti dimarahi ayah." Ucapannya diiringi tawa ringan yang membuat Syifa ikut tersenyum. Dari momen kecil itu, Zayed mulai sering berbicara dengan Syifa, bahkan bercanda untuk mencairkan suasana.
Zayed berbeda dari Khalid. Jika Khalid lebih serius dan penuh perhitungan, Zayed lebih spontan dan ceria. Kehadiran Zayed selalu membawa tawa, dan Shiva merasa nyaman di dekatnya. Namun, ia tetap berusaha menjaga jarak, menyadari bahwa perbedaan status mereka terlalu jauh. Waktu berjalan, dan perhatian dari Khalid serta Zayed mulai terasa semakin intens. Khalid, dengan caranya yang tenang dan penuh wibawa, sering memanggil Shiva untuk membantunya di taman atau sekadar berbicara tentang hal-hal sederhana. Dalam setiap percakapan, ia selalu memberikan pujian kecil yang membuat hati Shiva hangat. "Kau punya hati yang tulus, Shiva. Itu hal yang sulit ditemukan," kata Khalid suatu hari. Di sisi lain, Zayed punya pendekatan yang berbeda. Ia sering mengajak Shiva berbicara tentang hal-hal ringan, bahkan membahas budaya Indonesia yang menurutnya menarik. "Apa kau tahu, Shiva? Aku ingin sekali mencoba makanan dari negaramu." "Apa namanya?" "Nasi goreng," katanya sambil tertawa. Zayed membuat Shiva merasa dihargai dengan caranya yang santai dan humoris. Shiva mulai merasa bingung. Kedua pria ini memperlakukannya dengan cara yang berbeda. Namun keduanya membuatnya merasa istimewa. Namun, ia selalu mengingatkan dirinya bahwa ia hanyalah seorang pelayan. Perasaan itu tidak seharusnya tumbuh, pikirnya, tetapi hatinya sering berkata sebaliknya. Di tengah perhatian yang ia terima, Shiva mulai merasa hatinya terombang-ambing. Khalid adalah sosok yang membuatnya merasa aman dan dihormati. Ketika berbicara dengannya, Shiva merasakan ketulusan yang sulit dijelaskan. Di sisi lain, Zayed membuat dunianya lebih ceria, seperti sinar matahari yang datang setelah hujan. Hari itu, suasana di taman terasa sejuk. Angin berembus lembut, membawa aroma bunga mawar yang baru bermekaran. Shiva tengah merapikan bunga-bunga di sekitar kolam air mancur ketika Khalid mendatanginya dengan langkah pelan. Wajahnya tampak serius. Matanya menatap langsung ke arah Shiva, membuat gadis itu gugup dan menunduk. "Shiva, aku ingin bicara denganmu," ujar Khalid, suaranya dalam dan mantap. Shiva menghentikan pekerjaannya dan berdiri tegak. Jantungnya berdegup kencang. "Ada apa, Tuan Khalid?" tanyanya, berusaha menjaga nada suaranya tetap tenang. Khalid mengambil napas panjang sebelum berbicara. "Aku tidak bisa lagi menyembunyikan perasaanku. Kau bukan hanya pelayan di rumah ini. Kau adalah seseorang yang spesial bagiku." Kalimat itu meluncur seperti petir di telinga Shiva. Ia terdiam, bingung bagaimana harus merespons. "Aku ingin kau keluar dari rumah ini, bersama denganku," lanjut Khalid dengan penuh keyakinan. "Aku ingin menjadikanmu bagian dari hidupku, bukan sebagai pelayan, tapi sebagai istri." Kata-kata itu membuat Shiva semakin terpukul. Perasaannya bercampur aduk, antara tersentuh oleh ketulusan Khalid dan rasa takut akan konsekuensi besar dari keputusan seperti itu. Shiva tahu ia tidak bisa menerima tawaran Khalid begitu saja. Meski hatinya mungkin tergoda, pikirannya terus mengingat tanggung jawab yang ia emban, keluarganya, ayahnya, dan hutang yang belum sepenuhnya lunas. Malam harinya, Shiva sedang menyiapkan minuman untuk para penghuni rumah di dapur ketika Zayed tiba-tiba muncul. Wajahnya tampak cemas, seperti ia telah mengetahui sesuatu yang mengganggu pikirannya. "Shiva, aku dengar Khalid sudah berbicara denganmu," kata Zayed tanpa basa-basi. Shiva hanya terdiam, tidak tahu harus menjawab apa. "Aku juga harus mengatakan sesuatu sebelum semuanya terlambat." Zayed mendekat, menatap Shiva dengan mata yang penuh emosi. "Aku mungkin lebih ceroboh daripada Khalid. Aku tidak punya cara sehalus dia untuk mengungkapkan perasaanku. Tapi kau harus tahu, Shiva, aku juga mencintaimu." Suaranya terdengar berat, hampir bergetar. Shiva mengangkat wajahnya, matanya membelalak. "Tuan Zayed, saya..." Ia tak mampu melanjutkan kalimatnya. Zayed tersenyum pahit. "Aku tahu ini berat bagimu. Aku tahu kau mungkin merasa tidak pantas. Tapi percayalah, Shiva, kau berharga di mata kami. Aku hanya ingin kau tahu, apapun yang terjadi, aku akan selalu ada untukmu." Malam itu, Shiva merasa semakin tertekan. Dua pria dari keluarga terpandang menyatakan cinta kepadanya,
seorang pelayan sederhana dari desa kecil di Jawa Barat. Ia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Hari-hari berikutnya terasa seperti mimpi buruk bagi Syifa. Ia sering terjaga di malam hari, memikirkan situasinya. Ia menyukai Khalid karena ketenangan dan ketulusannya. Namun Zayed juga membuatnya merasa dihargai dengan caranya yang ceria dan penuh perhatian. Namun, Syifa tahu bahwa hatinya tidak seharusnya memilih salah satu dari mereka. Ia tidak ingin menjadi penyebab perselisihan antara dua saudara. Selain itu, ia merasa tidak pantas menerima cinta dari orang-orang seperti mereka. Dalam dirinya, ia terus bertanya, siapa aku ini? Hanya seorang pelayan yang bekerja untuk membantu keluarga. Tidak lebih dari itu. Sementara itu, tekanan semakin besar ketika Laila, kepala pelayan, mulai menyadari ada sesuatu yang tidak biasa. Syifa, kau terlihat tidak seperti biasanya. Apa ada yang mengganggumu? Tanyanya suatu malam. Syifa hanya tersenyum kecil, berusaha menutupi kegundahannya. Namun, di balik senyumnya, hatinya terasa seperti dihimpit beban berat. Ia mulai merasa bahwa satu-satunya cara untuk menyelesaikan masalah ini adalah dengan menjauh dari semuanya. Khalid, yang semakin yakin dengan perasaannya, akhirnya memutuskan untuk berbicara dengan Syifa sekali lagi. Ia menemuinya di taman, tempat di mana mereka pertama kali mengobrol dengan dekat. Dengan nada suara yang tegas, Khalid berkata, "Syifa, aku tahu ini sulit bagimu. Tapi aku tidak bisa membiarkanmu terus menghindar. Aku serius ingin menikahimu. Aku ingin kau menjadi bagian dari hidupku." Syifa menunduk, menahan air mata. Ia tahu Khalid tulus. Namun ia juga tahu bahwa menerima tawaran itu berarti meninggalkan tanggung jawabnya terhadap keluarganya di Indonesia. "Tuan Khalid, saya sangat menghormati Anda. Tapi saya tidak bisa," jawabnya dengan suara pelan namun tegas. Khalid tampak terkejut. "Kenapa? Apa kau tidak percaya padaku? Aku bisa memberikan apapun yang kau butuhkan," katanya, mencoba meyakinkan. Namun, Syifa menggelengkan kepalanya. "Ini bukan soal kepercayaan atau materi, Tuan. Ini tentang keluarga saya, tanggung jawab saya. Saya datang ke sini untuk membantu mereka, bukan untuk mencari cinta." Keputusan itu begitu berat bagi Syifa, tetapi ia tahu bahwa inilah yang harus ia lakukan. Malam itu, Syifa memutuskan untuk meninggalkan rumah Sultan tanpa memberitahu siapapun. Ia tidak ingin menjadi sumber konflik antara Khalid dan Zayed. Ia mengemas barang-barangnya dengan diam-diam, hanya membawa beberapa hal penting, termasuk foto keluarganya. Namun, saat ia hendak melewati gerbang rumah, Zayed sudah berdiri di sana, seolah-olah ia tahu apa yang akan terjadi. "Kau pikir aku akan membiarkanmu pergi begitu saja?" tanyanya, matanya tampak terluka. Syifa terkejut, tapi ia tetap mencoba bersikap tegas. "Tuan Zayed, ini yang terbaik. Saya tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi." Zayed mendekat, menatapnya dengan penuh emosi. "Syifa, aku tahu kau merasa ini tidak pantas. Tapi aku ingin kau tahu bahwa kami berdua mencintaimu, dengan cara kami masing-masing. Dan jika kau benar-benar ingin pergi, aku tidak akan menghentikanmu. Tapi aku ingin kau tahu, pintu ini akan selalu terbuka untukmu. Jika suatu hari kau ingin kembali, aku akan menerimamu." Air mata Syifa jatuh tanpa henti. Kata-kata Zayed membuat hatinya semakin hancur. Namun, ia tetap melangkah pergi, meninggalkan semua yang telah terjadi di rumah Sultan Omar. Dengan berat hati, ia memulai perjalanan pulangnya ke Indonesia, membawa dilema dan kenangan yang tidak akan pernah ia lupakan. Pagi itu, Syifa tiba di bandara dengan wajah lelah dan hati yang berat. Langit Riyadh yang cerah seakan berlawanan dengan suasana hatinya yang mendung. Dengan paspor di tangan, ia melewati pemeriksaan terakhir sebelum menaiki pesawat yang akan membawanya pulang ke tanah air. Di benaknya, wajah Khalid dan Zayed terus terbayang, dua pria yang mencintainya dengan tulus namun tak bisa ia pilih. Syifa duduk di kursi pesawat dekat jendela, menatap pemandangan langit yang perlahan berubah saat pesawat meninggalkan tanah Arab. Tangannya meremas erat sebuah foto kecil keluarganya yang selalu ia bawa kemanapun. Dalam hati, ia bergumam, "Aku sudah memilih jalan ini.
Aku harus kembali ke tempat di mana aku dibutuhkan. Perjalanan panjang dari Riyadh ke Indonesia penuh dengan renungan. Syifa merasa seolah-olah ia meninggalkan sebagian dari dirinya di tanah Arab. Kenangan, kebahagiaan, dan juga rasa sakit yang akan selalu ia ingat. Namun, ia percaya bahwa keputusannya untuk kembali adalah hal yang benar. Aku bukan milik mereka. Tugasku adalah untuk keluargaku. Bisiknya pada dirinya sendiri, mencoba menguatkan hati. Sesampainya di kampung halamannya di Jawa Barat, Syifa disambut oleh senyum lelah namun bahagia dari ayahnya, Pak Hamid. Pria tua itu berdiri di depan rumah mereka yang sederhana, mengenakan sarung lusuh dan peci yang sudah usang. Begitu melihat Syifa turun dari angkutan umum, ia membuka kedua tangannya, memeluk putrinya dengan erat. "Kamu sudah pulang, Nak. Bapak bangga sama kamu," ucapnya dengan suara serak. Tangis Syifa pecah di pelukan ayahnya. Semua kerinduan dan beban yang ia rasakan selama ini tumpah dalam pelukan hangat itu. "Bapak, maafkan Syifa lama tidak pulang," jawabnya sambil terisak. Pak Hamid hanya menggeleng. "Tidak apa-apa, Nak. Yang penting kau selamat." Meski hidup di kampung tetap sederhana, Syifa merasa lebih damai. Sisa uang yang ia kumpulkan selama bekerja di Arab cukup untuk membantu melunasi sebagian hutang keluarga dan memulai usaha kecil-kecilan. Dengan dukungan ayahnya, Syifa membuka warung kecil yang menjual kebutuhan sehari-hari. Setiap kali ia melayani pembeli, ia merasa bangga bahwa kerja kerasnya di negeri orang tidak sia-sia. Beberapa bulan setelah kepulangannya, Syifa menerima sebuah paket yang dikirim dari Riyadh. Di dalamnya ada sebuah surat dan beberapa barang kecil, selendang sutra dan sebuah buku catatan kulit. Surat itu berasal dari Zayed, ditulis dengan tulisan tangan yang rapi. "Syifa, aku harap kau baik-baik saja di sana. Aku tahu keputusanmu untuk pergi bukanlah hal yang mudah. Kau memilih keluarga di atas segalanya, dan aku menghormatimu untuk itu. Namun, kau harus tahu bahwa kami, aku dan Khalid, tidak pernah menyalahkanmu. Apa yang kami rasakan untukmu adalah sesuatu yang nyata dan tulus. Dan itu tidak akan berubah meski kau tidak lagi berada di sini. Jika suatu saat kau ingin kembali, kami akan selalu menunggumu. Dengan doa terbaik, Zaid." Mata Syifa berkaca-kaca membaca surat itu. Ia menggenggam selendang sutra yang dikirim Zayed dan merasakan kehangatan yang masih tersisa dari perasaan tulus pria itu. Namun, ia tahu bahwa kembali bukanlah pilihan. Ia telah memutuskan untuk menjalani hidupnya di Indonesia, bersama keluarganya yang ia cintai.